وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan benteng pertahanan yang pertama dari berbagai macam fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah yang mulia ini, yaitu doa kepadanya. Maka setelah itu, di dalam kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang melarikan diri dari kaumnya untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang menimpanya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal-awal kisah dari Ashabul Kahfi ini, di ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan janji Tuhannya. Maka apa hasil dari iman dan keyakinan mereka serta ketergantungan mereka yang penuh kepada Allah? Allah mengatakan, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah dan petunjuk itu di dalam hati mereka, sehingga mereka istiqamah dan berada di atas jalan yang lurus ini. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, seorang hamba akan terus berada di atas jalan yang lurus ini selama hatinya bergantung kepada Allah dan selalu mendekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Artinya mendekatlah kepadanya. Karena dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwasanya Allah bersama dengan kita dan akan membalas setiap perbuatan dan amal kebaikan kita, maka itu akan memotivasi kita untuk terus berada di atas jalan yang mulia ini. Dengan kuatnya keyakinan dan ketergantungan hati seorang hamba kepada Tuhannya dan janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan kepada mereka, maka itu menjadi benteng di dalam hati mereka untuk selamat dari fitnah. Tidakkah kita melihat gambaran orang-orang terdahulu, bagaimana keyakinan mereka dan janji Tuhan mereka yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian di sekitar mereka atau di depan mereka sudah ada laut dan tidak ada lagi jalan, sudah jalan buntu. Maka semua pengikut Nabi Musa mengatakan, kita sudah didapati oleh Fir'aun. Tapi di tengah keadaan yang genting seperti itu, Nabi Musa dengan keyakinan yang penuh kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan menolongku dan memberikan aku petunjuk. Ketika semua pengikutnya sudah mengira tidak ada lagi jalan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa karena keyakinan di dalam hati Nabi Musa, dan dia mengatakan kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, maka Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dan subhanallah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut tersebut terbelah menjadi dua seperti sebuah gunung yang sangat besar, dan menjadi sebuah jalan bagi Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Bani Israel untuk melanjutkan perjalanannya, hingga kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ketika sudah merasa berada pada puncak kesombongannya dan mengatakan kita akan mendapati Nabi Musa dan membunuhnya bersama para pengikutnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan ia bersama bala tentaranya dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat
dengan keyakinan seorang hamba yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan janjinya, membuat Allah Subhanahu wa taala langsung membukakan jalan keluar baginya. Itu karena di dalam hatinya ada sebuah iman, cahaya iman yang membuat dirinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Ahzab, dalam peperangan tersebut Nabi SAW dikepung dari berbagai penjuru, dan semua orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi bekerja sama untuk membinasakan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kota Madinah dikepung pada saat itu, dan tidak ada lagi jalan bagi Nabi dan para sahabatnya kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita lihat, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, yang dimana perkataan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, di mana Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingatlah ketika ada seorang manusia yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya, kita sudah dikepung, maka dia menakut-nakuti fakhshawhum, dia menakut-nakuti Nabi dan para sahabatnya. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi SAW? Apakah beliau merasa gentar? Apakah beliau merasa gelisah dan tidak bisa lagi melawan pada saat itu? Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazadahum imana. Justru mereka ditakut-takuti oleh musuhnya, fazadahum imana. Justru iman mereka bertambah dan ketergantungan hati mereka bertambah kepada Allah, dan tidak ada perkataan yang keluar dari mulut mereka kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal kepadanya. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, di tengah berbagai macam fitnah yang merebak di zaman sekarang ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan hati kita kecuali kita betul-betul bertawakal dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah bersama dengan kita dan akan terus menolong kita selama kita mendekat dan yakin akan janjinya. Mengapa seseorang begitu lemah dan begitu jauh dari Allah? Karena dia tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Andaikan pahala itu diperlihatkan oleh Allah, mungkin manusia sudah berlomba-lomba untuk meraih pahala tersebut. Namun karena pahala itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah diuji keimanan, sampai di mana keimanan dan keyakinan seorang hamba terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan terus menambah keyakinan dan kedekatan dirinya kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah dan janji Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah dan petunjuk itu sehingga mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.